Good morning, good morning, good morning. Apakah Anda sedang mencari Tuhan? Apakah Tuhan menghilang dari kehidupan Anda? Hari ini saya, Pastor Hani Saputra dari kota Brisbane, Australia, ingin berbagi bagaimana Anda bisa yakin bahwa Tuhan beserta dengan saudara di tengah-tengah situasi season yang tidak menentu. Entah kapan kita akan keluar daripada season COVID-19, tapi yang jelas adalah Tuhan tidak pernah keluar masuk di dalam kehidupan orang-orang pilihannya. Dan biarlah saudara menjadi orang pilihan pada hari-hari ini. Bukan saja saudara kuat, tapi saudara akan dipakai untuk menguatkan banyak orang. Yang pertama adalah safety, perlindungan. Itulah yang saudara harus rasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Tuhan melindungi saudara. Ada satu ayat yang saya ingin bagikan kepada saudara, Mazmur 91, ayat 15. Berkata demikian, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sungguh saudara, keadaan hari-hari ini tidak bisa tidak kita harus merasa aman untuk dilindungi. Bukan saja dengan uang kita, bukan saja dengan kita mengurung diri di rumah, bukan saja dengan hand sanitizer ataupun face mask, ya, dan lain sebagainya. Tetapi biarlah setiap daripada saudara tahu bahwa tangan Tuhan yang melindungi saudara. Ya. Nah, berapa banyak berita-berita tentang coronavirus, setiap kali saudara dengarkan berita, tidak ada yang positif sama sekali. Bahkan saudara lihat dari satu ke satu, ya, siapa yang meninggal, ya, dokter yang mengobati pun harus mengorbankan nyawanya karena penyakit yang mematikan ini. Nah, saya katakan kepada saudara ya bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang di mana kita bisa bergantung. Baik itu uang kita, baik itu senjata, baik itu kedokteran, baik itu apa saja. Yang dikatakan dunia hebat, kita tidak bisa bergantung kepada itu karena suatu saat pun Tuhan akan goncangkan bumi. Ya, Tuhan akan goncangkan bumi. Yang kita bisa bergantung hanya satu saja, nama Kristus Yesus. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Itu Amsal 29 ayat yang ke-25. Jadi percayalah saudara, ya, bahwa tanpa saudara sadar sebenarnya, ya sudah terlalu banyak Tuhan sudah hindarkan kita dari orang-orang yang mungkin membawa virus daripada corona ini, saudara, yang mendekat. Tapi saudara tidak tahu, tapi Tuhan jauhkan. Mungkin ada yang nempel juga di dalam tubuh saudara, tapi ketika itu Tuhan matikan juga tanpa saudara sadar. Berapa banyak tanpa sadar Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya, itu yang pertama, tentang safety. Yang kedua adalah strength, kekuatan. Kekuatan ini penting sekali. Ya, saudara harus merasa kuat pada saat-saat di mana segala sesuatu sedang kolaps. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan menjanjikan kekuatan setiap harinya. Ya, dan bahkan Paulus mendeklarasikan, ketika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, banyak orang tidak ngerti ayat ini. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Kelihatannya perlawanan kata. Tapi dia menjelaskan, saudara, pada waktu kita ya, lemah secara daging. Tapi yang jelas adalah Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bertahan. Dan kekuatan Tuhan itulah yang mengambil alih kekuatan kita. Dan memberi pengharapan yang jauh lebih hebat daripada apa yang kita pernah punya secara pengharapan manusia. Dua tanda Anda mengetahui bahwa Anda sedang berjalan di jalan Tuhan yang benar. Saya bicara tentang kekuatan. Jadi dua tanda itu adalah satu, penderitaan. Kalau saudara menderita ya sebagai orang benar, saya yakin percaya saudara sedang berada di jalannya Tuhan. Yang kedua adalah kasih karunia.
Tidak mungkin Tuhan biarkan saudara menderita begitu saja. Itu mati konyol. Tetapi selalu ada kasih karunia yang melindungi. Kasih karunia yang membawa saudara ya berjalan bersama-sama melewati semua permasalahan saudara. Mazmur 27 ayat 1 mengatakan demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Percaya Tuhan. Dia adalah perkasa. Ya. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah security. Bagaimana caranya saudara mengetahui bahwa Tuhan bekerja di dalam diri saudara? Yaitu saudara merasa ada satu security, ada satu jaminan. Yesaya 43 ayat 2 mengatakan demikian. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Sekali lagi, keamanan kita bukanlah ya bergantung kepada polis asuransi kita, juga bukan kepada gendutnya bank account kita, deposito kita, bukan juga pada rumah mewah ya, penuh dengan security guard, security dogs, dan lain sebagainya, ataupun properti yang di mana-mana. Yang merasa bahwa saudara aman untuk masa depan. Saudara punya duit pun hari-hari tidak bisa kemana-mana. Ya, tidak bisa kemana-mana. Uang ternyata tidaklah terlalu penting pada saat-saat. Uang tidaklah terlalu memiliki kuasa pada saat-saat. Ayub 11 ayat 18-19 mengatakan demikian. Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Kalau engkau merasa aman, engkau akan tidurnya nyenyak. Saudara, uang bisa membeli ranjang yang baik, ranjang yang bagus, ranjang yang berlapiskan emas. Tetapi uang tidak bisa membeli tidur. Saudara. Uang tidak bisa membeli tidur. Security kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bukan apa yang ada di dunia. Carilah Tuhan. Hidup saudara akan berubah. Nasib akan berubah. Juga umur panjang. Dan kesehatan yang sempurna ada di tangan Anda. Yang keempat adalah serenity. Ketenangan. Matius 11 ayat 28 mengatakan demikian. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, kita mendapatkan kelegaan, dan kita juga mendapatkan ketenangan dari perasaan bersalah. Perasaan guilty itu. Ketika kita menerima keselamatan dari Kristus itu sendiri. Ya, dosa-dosa kita, pelanggaran kita diampuni oleh karena darah Kristus. Bahkan kita diterima masuk ke dalam keluarga Bapa dan ke dalam tubuh Kristus, jemaat Tuhan ya di atas muka bumi. Pengharapan untuk hidup kekal bersama dengan juru selamat kita Yesus Kristus mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan ketenangan, mendatangkan suatu ambience, suatu suasana yang sejuk di dalam hati kita. Kita tidak takut lagi dan akan masa depan kita. Sebab Tuhan menjanjikan, aku menjanjikan kepadamu masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara percaya kepada Tuhan. Saudara akan tenang. Jangan panik. Cobalah Yesus. I'm sure. Cobalah Yesus. Maka ada satu ketenangan yang di luar pemikiran saudara akan masuk dalam kehidupan saudara. Itulah namanya damai sejahtera. Ya. Yang terakhir adalah 5 mengenai service, ya, pelayanan. Di Matius 4 ayat 19 mengatakan, aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Ketika kita mengikuti Kristus di jalan yang benar, maka kita akan menemukan tempat pelayanan, panggilan kehidupan kita yang berkenan di hadapan Bapa. Memang Tuhan menciptakan kita khusus untuk pelayanan itu, khusus untuk tujuan hidup itu. Kita melayani Dia dengan kesaksian, kita melayani Dia dengan berbagi, kita melayani Dia dengan berdoa, kita melayani Dia ya dengan menjadi penjala manusia, mengabarkan kabar baik ini untuk memenuhkan surga dengan jiwa-jiwa yang dahulunya hilang, seperti saudara yang mungkin hidup dalam kegelapan. Video klip ini singkat, tetapi tujuan saya adalah untuk membawa saudara ke dalam pelukan Kristus, memenuhkan surga, merampas saudara daripada neraka. Ya, Mazmur 101 ayat 6 mengatakan demikian. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang setia, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku.
orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Wow, itulah saudara, ada 5 hal. Ya, 5 hal yang saya ingin berikan kepada saudara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah safety, yang kedua adalah strength, yang ketiga security, yang keempat serenity, dan yang kelima service. Itulah yang Tuhan akan kerjakan di dalam kita ketika kita mengikuti Dia dengan setia. Bukan dengan agenda manusia, tapi biarlah agenda Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara.